Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini selalu dibacakan khatib setiap Jumat. Ayat ini selalu diulang-ulang penceramah ketika khutbah Jumat. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kita, wahai orang Islam, hati-hati kalian. Ayat ini rasanya juga tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur? Woi, jangan kau mati ya. Berarti kau yang ngatur itu mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustadz mati. Senangnya mentang-mentang lama ditunggu, didoakan cepat mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan, hati-hati kalian. Lahir agamamu Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam? Banyak. Siapa mereka? Contoh aja nih ya, contoh jangan marah ya, contoh sabung ayam. Ya, ada juga di sini. Beleng-beleng. Wah, didapat sama polisi. Wah, judi tengah hutan, dikejar sama polisi. Lari. Kata polisi, jangan lari. Masih lari. Jangan lari. Masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Bah! Masih lari. Tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, tembak. Akhirnya apa? Lumpuhkan. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya teman ke polisi, bagaimana ceritanya kakinya kok tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang soalnya dia waktu ditembak dia jongkok. Kena kepalanya. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Woi, Bu, jangan musuhi polisi. Kira-kira enak enggak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Rumah dirampok, suami dibunuh, anak gadisnya diperkosa, hartanya dijarah. Lalu ibu datang ke kantor polisi, tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, tangkap yang membunuh suamiku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Hei, anak muda, motormu dicuri, kau kemana? Imam masjid, pret. Kemana? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, nggak bisa gerak mobil, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin sudah 4 kali hatam, nggak goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya. Itu polisi film India, Mr. Pijay. Wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilkada,
tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita di kawasan pesantren begini, lagi ceramah, ada ndak setan di tengah-tengah kita? Ada. Masa ada, Bu? Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih gesek. Setan itu HP-mu, Bu. Sudah mau 60 tahun siaran langsung juga di Facebook. Baru juga 3 orang yang nonton, bre. Ibu simpan dulu HP, Bu, simpan. Bu, simpan dulu. Selama Ibu pegang handphone pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Simpan dulu, Ibu. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Woi. Simpan dulu. Bisa simpan HP? Simpan. Ayo. Kalau bisa ndak ada siaran langsung, tolong ya. Sudah, simpan HP-nya. Sekarang ini banyak orang-orang tertentu agamanya Islam tapi tidak senang sama Islam. Caranya apa? Dia gunting ceramah-ceramah ulama yang banyak pengikutnya, dia sebar di medsos, akhirnya ulama itu dibully, akhirnya orang Islam tidak percaya sama ulamanya. Kita ini ceramah di kawasan pesantren untuk orang Islam, tapi kalian siaran langsung, dia lihat juga orang non-muslim, akhirnya dia marah, saya yang repot. Padahal dia yang salah. Kenapa kau dengar dongo? Ini tuh orang Islam. Simpan dulu HP-mu. Ini cowok-cowok fisabilillah, jomblo-jomblo fisabilillah. Kalau kau rekam pegang HP selama saya ceramah, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Simpan HP-mu dulu, simpan dulu. Bu. Ada ibu-ibu di Makassar ngefans betul sama saya. Tapi umurnya sudah 60. Saya lagi ceramah begini, dia belakangi saya, Bu. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Sudah itu dia tulis di WhatsApp, latar belakang Ustadz Kondang Das Atlatif. Saya dijadikan background. Saya bilang, Bu, kok kira saya pot bunga? Selesai saya ceramah, capek, dia kejar saya. Ustadz, boleh selfie? Boleh, sini. Rame-rame supaya ada fitnah. Sudah selfie, ulang Ustadz. 2 kali, ulang lagi Ustaz. Tidak jelek hasilnya Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Ulang. Yang paling menjengkelkan kalau terlalu dekat, kelihatan semua lubang hidung. Ini orang tua yang selfie. Sudah selfie lah, sudah bilang, Ustaz boleh cium. Haram, tidak boleh, haram. Tidak nafsu Ustaz, haram. Coba kau masih muda. Simpan dulu HP ya. Simpan ya. Oke. Wa qala idzan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi duduk dengan malaikat Jibril. Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Ada kaki toh? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya, Bu. Nabi kagum lalu bertanya, Jibril, siapa itu? Malaikat apa? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ibu-ibu mampu tidak catat air hujan? Kenapa, Ibu? Lalu banyak jatuhnya bersamaan dan laju. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu, jatuh satu lagi. Bisa saya catat kalau satu-satu. Ini banyak bersamaan dan cepat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tidak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari.
Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak daripada jumlah air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di suatu tempat di pesantren Al-Munziri. Mereka kumpul bareng-bareng, yang tua, yang muda, yang jomblo, yang duda, yang janda. Mereka kumpul bareng-bareng. Lalu mereka bersalawat kepadamu ramai-ramai. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang turun di tempat itu. Makanya ibu-ibu, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, maka perbanyak amal dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau dengar ini, mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Ya, ayo bu ya, kita dengar salawatnya. Bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar nih ibu-ibu ini. Ayo bu, jangan mau kalah sama ini orang tua. Yuk salawat, ikuti saya bu. Yuk. Salatullah ala toha. Yang di belakang yang pakai cakrar, yuk. Tullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya bu, kalau ditelepon suaminya orang, jangan sahdu suaranya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Gimana suaminya orang tidak selingkuh? Kau goda dengan suara. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain? Sendiri aja. Gimana suaminya orang tidak tergoda? Makanya kalau ditelepon laki-laki kasih keras, tegas suara. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi nggak? Kenapa tanya? Oh, nggak telepon lagi kau. Waalaikumsalam. Caleda. Ibu-ibu diam ya. Nah, kita dengar ini bapak-bapak. Ayo anak muda, jangan mau kalah sama ibu-ibu. Yuk. Ayo. Nah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Alhamdulillah. Ya, keras-keras sedikit. Kalian diam semua, kita dengar ini di atas. Diam, kita dengar ini. Ayo Pak, jangan mempermalukan ulama. Ayo. Diam. Ayo. Salat. Bukan ini nih. Halo be. Ini mau poligami, Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo bareng-bareng semua, ayo. Buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Getarkan tempat ini dengan bersalawat kepada Rasulullah. Yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, guru-guru kita yang ada di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saya diundang ceramah daerah Sulawesi Selatan, namanya Palopo. Itu kalau naik mobil kurang lebih 8 jam. Saya berangkat selesai ceramah takziah malam jam 10. Salah satu kelebihan yang Allah berikan saya, gampang tidur. Begitu naik mobil, belum 10 menit saya tidur di barisan kedua. Tibalah di sebuah hutan, namanya Kampung Kera. Hutan lebat. Tiba-tiba mobil itu jam 1 dini hari berhenti di jalan. Saya terbangun. Mana sopirnya ini? Ternyata saya cari-cari. Oh, dia kencing. Dia keluar dari sebelah kanan. Kencinglah ala kencing sopir. Tahu kencing sopir? Tengok kiri kanan aman. Masih ada 1-2 tetes, dia detek saja. Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Atau ada juga ibu-ibu suka kencing berdiri. Banjir.
cowok. Hei, Piki mengajarkan, kalau di tengah jalan kencing tidak dapat air, maka ambil daun 3 lembar. Caranya, pertama gosok begini, jangan kasih lihat ibu-ibu. Gosok pertama begini. Ambil lagi daun kedua, gosok begini lagi. Ambil daun ketiga, gosok begini. Jangan begini. Tambah kotor. Ketahui ini urusan laki-laki. Tapi bos, sebelum kau pakai itu daun, periksa baik-baik. Siapa tahu ada ulat gatalnya. Kau pulang kenapa bengkak? Turunlah dia. Oh, ternyata ini sopir kencing. Sudah, saya turun juga. Dia turun pakai dari sebelah kanan, saya turun sebelah kiri. Dan mobil yang dipakai itu mobil tinggi. Dan cruiser, tinggi kan nggak kelihatan saya kalau berdiri. Sudah, saya lagi kencing. Saya bayangkan, karena dia ini sopir tadi kan taunya dia tidur. Saya bilang sekalinya nih sopir dia tidak tahu saya turun. Bener pak, saya masih kencing, tiba-tiba lari tuh mobil. Woi, kau tinggal saya. Woi. Apalagi sudah pergi tuh mobil, tinggallah saya di tuh hutan sendiri. Baju dalam saya baju warna putih, sarung saya warna putih, songkok saya warna putih. Jam 1 dini hari, gerimis. Tidak ada mobil yang mau singgah mengambil saya. Saya tunggu-tunggu tidak ada. Baik yang dari Palopo maupun yang mau ke Makassar, tidak ada yang singgah. Begini, tidak ada yang singgah. Mungkin dia kira saya pocong. Baju putih-putih di tengah hutan. Saya berpikir, saya mau di tengah-tengah tahan begini. Saya takut, nanti dikira betul saya pocong. Ditabraknya saya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Saya pikir, saya mau telepon. Semua mobil tidak ada yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada yang kenal saya, tidak ada yang mengenal saya. Ada lagi singgah anak muda, jam 4 subuh. Saya pinjam HP-nya. Saya mau telepon sopir, tidak saya tahu nomor HP-nya. Bener. Saya bilang kalau cerdas ini sopir, pasti kalau masuk waktu subuh, dia akan bangunkan saya. Ternyata betul. Begitu azan subuh, dia balik ke belakang. Ustaz, sudah masuk waktu subuh Ustaz. Mana Ustaz? Dia baru sadar tidak ada Ustaznya di belakang. Dia balik lagi mobilnya dan laju kencang. Jam 6.15 menit baru dia sampai di tempat saya. Dari jam 1 sampai jam 6 subuh. Basah kuyup saya sholat di pinggir jalan. Yang membuat saya jengkel, begitu dia tiba, saya mau tempeleng. Tapi saya lihat lebih besar dari saya. Kalau dia marah dia kalah, saya berkelahi ini. Diam saja saya, diam. Sampailah saya di kantor rumah jabatan Wali Kota Palopo. Saya turun, dia bilang Wali Kota, Pak Ustadz, bagaimana ceritanya? Kok bisa ketinggalan kopornya? Dalam hatiku dia bohong lagi nih sopir. Maka dia cerita ke Wali Kota bahwa kita kembali karena Ustadz lupa kopornya di masjid. Saya bilang, bohong itu sopirmu. Bukan kopor dia lupa, saya dia lupa. Senang nih ibu kedengar saya menderita. Selesai itu, kemudian pulanglah saya. Datang lagi tuh sopir. Selesai ceramah mau langsung balik. Datang lagi dia. Saya bilang sama Wali Kota, Pak Wali, saya sudah maafkan itu dosanya itu sopirmu, dia sengsarakan saya. Tapi saya tidak suka lihat mukanya. Sejengkel lihat mukanya. 6 jam saya disiksa di pinggir jalan. Tidak usah diantar saya. Syukurnya lagi, alhamdulillah, ditambah honorku. Saya bilang, kok bisa tambah Ustaz? Uang duka cita. Nah, apa pelajaran yang saya bisa ambil? Ternyata saya mengambil, beginilah nanti nasib saya kalau dikubur. Beginilah hidup kita nanti dikubur. Kita berharap anak doakan kita, ternyata tidak ada. Kita berharap ada keluarga yang mengirimkan kita doa-doanya, ternyata tidak ada. Samalah kita kalau kita dikubur tadi, saya berharap dari jam 1 siang malam, jam 1 subuh sampai jam 6 pagi, saya berharap ada yang mengambil saya. Saya merasa saya kondang ada yang kenal saya, ternyata tidak satu pun yang mengambil saya. Beginilah nasib kita nanti dikubur. Ketika sudah masuk di kubur,
tidak ada lagi yang bisa membantu. Ibu-ibu pernah lihat orang antar sakarat, antar jenazah? Pernah lihat ibu? Pernah? Bukan pernah, sering. Kata Nabi, ketika kalian mengantar jenazah, 3 yang mengantarmu, 1 yang tinggal, 2 yang balik. Apa gerangan yang 3 itu? 1, keluarga. Mengantarlah anak kita, mengantarlah istri kita, mengantarlah menantu kita, mengantarlah adik-adik kita. Tapi begitu ibu masuk di kubur, suami mau masuk teman ibu, meskipun waktu digoda dulu, adindaku sayang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Sudah. Begitu ibu meninggal, kira-kira suami mau masuk di kubur? Bu, ada teman saya pergi haji, setia betul sama istrinya. Selama menunaikan ibadah haji, sayang betul sama istrinya. Takdir Allah, ternyata istrinya mendadak meninggalnya. Begitu istrinya meninggal, nangis bu, sampai bengkak matanya. Saya barusan lihat laki-laki yang kehilangan istri, dukanya luar biasa. Hebat juga ini bapak, betul-betul sayang sama istrinya. Apa dia bilang? Rasanya Ustadz, saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup saya. Saya bisa mendapat semua ini gara-gara prestasi istri saya. Sabar pak. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging. Lapangan tempat jogging di Makassar, namanya lapangan Karebosi. Saya ketemu lah itu bapak yang bengkak-bengkak mata, hanya yang meninggal istrinya. Dia membawa perempuan muda, putih bersih, masya Allah seksi. Saya tanyalah dia, siapa itu perempuan yang bapak temani? Dia bilang, yang baru Ustaz. Ini ibu-ibu nih, ibu buka yang muka sakaratil maut. Woi, bu, begitu kau meninggal, siapa yang nikmati rumahmu? Istri kedua. Yang kedua yang mengantar kita harta. Keluarlah mobil, keluarlah motor, keluar tikar, keluar semua cerek, semua keluar. Begitu bapak ibu masuk kubur, apa ada harta yang kita bawa? Teman-teman dia kaya, woi, bawakan tawa itu, masukin PCD di kamarnya, kuburnya, kasih handphone, smartphone supaya bisa nonton online nanti di akhirat. Tidak, jangankan handphone, kaos kaki saja ibu tidak boleh pakai. Harta kembali. Begitu kita masuk kubur, tinggal karpet, berteriak suami, woi tunggu dulu, karpet, cerek, bawa pulang. Ibu meninggal, apa yang ibu masuk? Apa masuk ibu? Kain kafan, murai yang paling kaya sampai paling miskin, sama kainnya, kain kafan. Mulai sampai kaya sampai miskin, sama parfumnya, apa? Kapur barus. Maka yang ketiga, yang ikut mengantar kita apa? Amal kebaikan dan jahat. Pulanglah kita, ditemanilah amal kita. Nah, masuklah di alam kubur. Kata Nabi, ketika anak cucu Adam sudah masuk kubur, putus amal-amalnya. Amal-amal sudah putus kecuali 3. Ada yang tahu? Apa? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa hadiah? 1. Tunggu dulu sebelum jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Jokowi? Ibu lain kali kalau ditanya sembarang ibu jawab. Jawab ke apa? Abdurrahman, karena belum tentu orang sini juga tahu. Ayo bu, apa yang bawa itu 3 ibu? 1, anak yang soleh. 2, amal jariah. Apa lagi? Ya betul. Hadiahnya ibu. Masih ada isinya. Ini hadiahnya ibu. Hadiah. Makasih bu. Beda uang ustadz dengan uang kapolsek. Ya. Ada yang tahu? Itu amal jariah namanya. Tapi amal jariah itu ada 3. Apa gerangan? 1. Kamu. Sedekah yang bermanfaat. 2.
Hah? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. 3. Ah. Lambat loading. Anak yang soleh dan soleha. Begitu ibu meninggal, maka 3 inilah yang akan terus menerus mengalir meskipun ibu sudah di alam kubur. Apa gerangan? 1, ilmu yang bermanfaat. Maka ini ladang amal buat kita. Sekarang paling gampang mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus berdiri mimbar, tidak harus menjadi mubalik. Cukup cari ilmu-ilmu di WhatsApp, cari ilmu-ilmu di medsos, sebarkan. Ibu dapat baca menurut hadis ini titik. Wah, ini manfaat. Sebarkan. 100 orang yang menerima, 2 aja yang mengamalkan itu, maka kita sudah dapat tabungan dari 2 orang itu. Jangan gosip. Kalau kita gosip, ibu-ibu cepat sekali disebarkan. Cuk. Nih, muka-muka tukang gosip semua. Kira-kira ini kalau begini ibu-ibu, kau pikir dia tidak gosip? Masih gosip dia begini. Apa? Dia tidak cerita tapi bibirnya dong. Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di bibirnya. Kenapa? Jilbabnya kayak umbul-umbul. Tidak serasi roknya dengan bajunya. Bahkan saya pun tadi ada yang gosip, saya lewat. Apa dia bilang? Itu yang Ustadz dari Makassar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Mencengkelkan. Ada lebih-lebih tidak bagus. Lama dia tunggu saya, Pak. Begitu dia lihat langsung. Wah, apa dia bilang? Ternyata kecil aja orangnya. Kau ngomong kayak bilang, gagah rupanya aslinya. Ini kecil aja orangnya. Kenapa kalau saya kecil? Ayo tukang gosip, ini muka-muka semua. Jangan sebarkan gosip, karena menyebarkan gosip itu habis amal kebaikan. Lebih sebarkan amal doa, pahala-pahala. Adik-adik sekalian yang belajar agama, yuk sebarkan ilmu. Jangan ilmu yang membuat orang takut beragama. Sekarang banyak anak-anak baru belajar agama 3 bulan, rasa-rasanya hanya dia yang mau masuk surga. Kayak dia aja panitia hari kiamat. Maulid bid'ah, surah mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah. Kenapa bid'ah, Dek? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Itu tidak boleh lakukan. Sini. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Ini tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Naik haji, Nabi dari Madinah ke Mekah pakai apa? Pakai apa? Pakai onta. Berarti naik pesawat bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah naik haji pakai pesawat. Maka silakan kalian naik onta. Naik onta lah kau pergi ke Jeddah ke Mekah dari Sipiro. Kau naiklah pakai onta. 17 tahun kau tidak sampai. Ini ada baru belajar agama 3 bulan, kayak dia saja yang mau masuk surga. Jangan begitu, bos. Surga itu luas. Kalau kau tidak mau maulid, kami hargai. Silahkan kau tidak usah maulid, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Sakitnya tuh di sini. Sampai saya pun di Facebook dimaki-makinya. Apa ini Ustadz Dasat? Cerita sunnah-sunnah. Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Beleng-beleng. Panas ibu ya. Panas. Saya membayangkan ibu ini dari jam 8. Saya aja baru 1 jam di sini sudah kayaknya basah semua ini. Pasti ini semua sudah basah keteknya ini ibu. Bu, keringat itu akan menjadi pahala. Bayangkan, ya.
orang bermajelis mendengarkan tausiah, menuntut ilmu 1 jam, kata Nabi, lebih utama daripada kau semalam suntuk sholat tahajud. Sudah ada yang pernah di sini sholat tahajud semalam suntuk? Tarawih aja 20 rakaat kau lari. Oh, lama betul nih Pak Imam. Oh, hilang sudah motor saya. Nah, ayo. Nah, ibu bapak sekalian. Maka adik-adik sekalian, belajar, sebarkan ilmu, tapi jangan kau gampang memaki orang. Ini baru belajar agama. Kelompok Montas Hijrah. Ngomongnya bahasa Arab setengah-setengah. Afwan. Yasakallah. Kaifa haluk ya akhi? Kullu nafsin sa'iqatul maut. Begitu dilihat cewek, ya ukhti. Sudahlah ya. Jangan kau terlalu gampang menyalahkan orang. Ya. Maka sebarkan ilmu. Jangan kau menjadi penceramah yang membuat seolah-olah Islam ini sangat menakutkan. Ceramahnya hanya neraka terus dicerita. Mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka jadi cerita. Maka kau akan ditusuk pantatmu dengan linggis yang menyala-nyala. Keluar di mulutmu, digunting lidahmu, tusuk matamu, sampai tusuk telinga. Bilang namu dan tidak usah ke masjid, kita takut ditusuk. Ya, ibu-ibu, dengar, lihat ceramahnya Ustaz Dasat, langsung sebarkan. Lalu bikin tulis di bawahnya, jangan lupa like and share. Dan setelah itu subbreaker. Apa? Subbreaker. Susah sebut ibu. Tuh, yang kedua, apalagi yang menjadi amal jariah? Sedekah. Bu-ibu, ada ndak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ibu pernah ndak dengar, Ustaz? Itu di ujung rumah komplek yang putih, kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin sedekah, dia bangkrut Ustaz. Ada bangkrut? Yang banyak bangkrut bukan karena sedekah. Bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami. Poligami halal, boleh, sunnah. Terancam ini ibu-ibu. Woi, saya kalau di Sulawesi, kalau saya sudah berdiri, ibu-ibu langsung bilang mati lagi kita. Poligami aja lagi dibahas ini Ustaz. Ibu, boleh tidak setuju poligami. Boleh ibu tidak mau suaminya poligami, tapi jangan mencela poligami. Kenapa? Poligami itu bagian daripada ajaran Islam. Ibu, Bu, mau cepat masuk surga? Mulai terancam lain ibu. Mau, Bu? Mau? Maka izinkan suamimu kawin lagi. Bu. Kami ini laki-laki sebenarnya tergantung istri. Kalau istrinya sopan, tutur katanya lembut, belum pulang suaminya sudah siap masakan kesenangan suaminya, tidur suaminya dia urut-urut telapak kakinya, lalu dia sopan ngomongnya, datang mertuanya, orang tuanya suaminya dia hormati, datang ipar-iparnya, saudaranya suaminya dia muliakan, maka siapapun yang goda suamimu dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumah. Tapi kalau suka ngomel, Indomie 3 bungkus kau sendiri makan, gendut, malas masak. Gimana suami tidak kawin lagi? Bulan suami langsung periksa HP. Kayaknya suaminya dijadikan tahanan kota. Bagaimana suami tidak bohong? Suami jujur. Kamu marah, lebih baik kau dibohongi. Ada ibu-ibu yang tanya saya di Makassar, Ustaz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah baca doa. Jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia semakin gampang kena serangan jantung. Apalagi kalau lupa pasang password, lupa dihapus, itu mati-mati kita. Ada di sini? Ada?
Saya ada teman saya Bu di kampung, teman SD, cinta-cinta monyet dulu. Sampai sekarang masih sering nelpon. Saya mau blokir, nggak enak nanti saya dibilang sombong. Saya mau terima teleponnya, menjaga perasaan istri saya di rumah. Terpaksa apa? Saya tulis namanya di handphoneku, penjual batu bata. Yang menelpon, bunyi dilihat sama istri saya, dia teriak, "Ustaz, penjual batu bata." Jangan ku angkat sayang, itu tagihan. Tagihan. Oh, dia tidak mau angkat Bu, karena kalau tagihan uang belanjanya saya ambil. Selamatlah saya. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya bikin teh. Capek saya bikin teh. Saya ambillah itu gula. Masuk saya teh, kenapa asin? Saya pergi lihat toples, tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi tanya, kenapa ini sayang? Tulis kok gula, isinya garam. Dia beli HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Bu, kami suami tergantung istri. Kalau istri sopan percaya, tidak mungkin suami itu berkhianat. Begitu pulang suami, tadi di kantor dimarahi, tadi di pasar dia rugi, di jalan kempes ban motornya, datang istrinya. Sabar bang, begitulah resiko cari suami. Tapi demi Allah, saya pernah dengar dakwah, seluruh jerih payah suami cari nafkah untuk anak istrinya, itu adalah jihad fisabilillah. Oh, tenang kita. Duduk suaminya, dia peluk lagi suaminya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan suami. Masuk kamar marah-marah berantakan, dipeluk lagi istrinya dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai. Senang kita. Adek-adek nih jomblo-jomblo. Mau ndak dapat istri seperti itu? Mau? Cari wanita santri, santren, cantik, agamanya bagus, keturunan baik-baik, punya harta. Kan Nabi bilang kalau kau mau menikah istri 4 nih, cari cantiknya, cari keturunan baik-baik, cari anak orang kaya yang bagus agamanya. Ini yang kau dapat ini ada di sini, carikan saya juga masih mau. Kan yang banyak mukanya cantik, akhlaknya kesurupan. Ada lagi anak orang kaya, jelek lagi mukanya. Dia bilang ada Ustaz di sana. Oh, cantik betul, bagus agamanya. Saya mau sekali sama dia. Oh, alhamdulillah. Cuma dia juga mau sama saya. Mau muntah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sedekah. Ya, ibu-ibu. Bu meninggal. Ibu-ibu, Bu. Rumah, siapa yang punya Bu? Begitu Ibu masuk umur, siapa yang punya Bu? Siapa? Bukan suami, istri kedua. Ibu sudah disiksa dikubur karena pelit. Suami dia kumpul semua emasmu yang kemarin kau pakai, lalu dia datang kepada istri barunya, yang inilah persembahanku untukmu. Ibu sudah di blender di neraka dikubur. Istri kedua menikmati emasmu. Daripada itu emas dinikmati istri kedua, mending kau sedekah sekarang. Di depan pintu sorga kelak ada 4 jenis manusia yang bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Mereka masing-masing mau masuk ke dalam sorga nomor 1. Siapa mereka? 1. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau merasa lebih berhak masuk ke dalam sorga? Jibril, saya dulu haji mabrur. Sebelum saya haji saya malah sholat. Setelah haji saya sholat bukan cuma 5 waktu, tapi saya selalu berjamaah di masjid. Katanya haji yang mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Kalau begitu mundur. Tidak boleh kau dahului ustadzmu. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu. Kenapa kau merasa berhak masuk surga? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya mati syahid nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Kalau begitu sama. Mundur. Tidak boleh kau lumbai gurumu. Mundur orang kedua. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa merasa nomor 1 masuk surga? Saya dulu kaya Jibril.
kaya pemurah, saya bantu pesantren, saya bebaskan tanah pesantren, saya bantu anak yatim, saya bikinkan pondoknya, saya bikinkan kamarnya, saya buatkan kelasnya. Katanya orang kaya masuk surga nomor 1. Katanya. Siapa yang kasih tahu kau? Ustaz. Sama, mundur semua. Tidak boleh kau dahului ustazmu, mundur. Panggil orang keempat. Kamu, kenapa merasa nomor 1 ke dalam surga? Saya yang dicerita tadi 3 orang. Saya yang Ustaz Dasat. Kalau gitu Ustaz, silakan maju. Masuklah Pak Ustaz. Jalan. Tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, tiba-tiba di istighfar. Astagfirullah. Atau orang 3, apalagi kau sudah banyak bicara, masuk sudah kau di situ. Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya beritahukan mereka. Tapi saya jadi ustadz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya bisa jadi ustadz. Ada orang kaya kasih saya duit beli buku untuk saya baca. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya membebaskan tanah bangun pesantren sehingga saya bisa belajar di situ. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah, bangun masjid tanpa saya berdakwah. Saya jadi ustadz, ini jasa-jasanya orang kaya. Saya malu mendahului orang kaya yang pemurah. Jibril, biarlah orang kaya dulu yang masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati hari itu orang kaya dulu yang masuk ke dalam surga. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang pelit nomor 1 juga. Kemana? Ke neraka. Maka silahkan ibu pilih. Ustadz, kenapa saya miskin Ustadz? Karena ibu selama ini bermental miskin. Ana inda sonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, maka saya berikan kekayaan. Kalau dia selalu berpikir miskin, maka saya berikan kalian kemiskinan. Mulai hari ini, jangan pernah berpikir bersedekah membuatmu miskin. Sedekahlah agar kalian menjadi kaya. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Ibu, ada di sini suaminya yang mulai lain-lain? Mau tahu ciri-ciri suami yang mulai lain-lain? Setiap dia perima handphone selalu dalam toilet. Waspadalah. Yang selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar cari parfum. Kalau perlu trika dia cari, pengharum ruangan. Kau curiga lah itu. Nah, ketika suami sudah mulai lain-lain seperti itu, tidak usah galau dan cerita ke orang lain. Lebih baik ambil terapi sedekah. Tidakkah sedekah kata Nabi tolak bala? Gimana caranya Ustaz? Ibu bangunlah tengah malam, sholat tahajud atau sholat hajat. Selesai sholat hajat mengadu kepada Allah. Curhat, berdoa tidak harus bahasa Arab. Saya ulang, berdoa tidak harus bahasa Arab. Berapa banyak ibu-ibu mengeluh doanya tidak dijawab. Kenapa? Karena ibu meminta lain di hati, lain di bibir. Makan bingung apa maksudnya ini ibu? Oh, suaminya setia, doa yang dia baca doa minta hujan. Maka tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu curhat pakai bahasa apa saja. Mau bahasa Medan, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, silahkan. Allah multi bahasa. Ya Allah, Engkau yang memelihara suami saya. Tidak mungkin aku bisa menjaganya 24 jam. Aku titipkan rasa cinta dalam hati suamiku kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hatinya kepadaku. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Dikabulkan. Ya Allah, supaya cepat doa dikabulkan. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Besok saya bawa ke pesantren Al-Munziri 1 juta pembebasan tanah ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan. Coba amalkan. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, saya sudah capek lihat istri saya Allah. Ngamu aja kerjanya Allah. Tambah gendut juga ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya tolak bala ya Allah. Saya bawa ke pesantren pembebasan tanah 2 juta ya Allah. Mudah-mudahan 2 juta itu istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana doa dikabulkan. Ayo, Bu, sedekah tolak bala. Yang ketiga, amal yang tidak putus-putusnya. Anak yang soleh dan soleha. Inilah semua anak-anak kita. Apa ibu tidak bangga lihat anak-anak kita tadi selawatan? Ya,
Anak-anak begini lagu-lagunya bagus. Saya waktu kecil kan kita dari lagu kita dengar dakwah. Zaman saya kecil dulu kan lagu-lagu nasihat. Insaflah wahai manusia. Itu lagu-lagu kita. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau lagu dangdut. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Dengar jawabannya. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan itu setan. Itu dulu. Sekarang lagunya anak-anak, pulang-pulangku berbadan dua. Beleng-beleng. Sekarang ibu-ibu bangga kalau pintar anaknya bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya sudah balik tidak tahu sholat jamaah di masjid. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Korea, tapi tidak pernah bangga kalau anaknya sholat jamaah di masjid. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Ustaz, itu anaknya tetangga saya hebat betul Ustaz. Kenapa hebat? Itu belum SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Demi Allah kau ke Inggris. Anak-anak di sana mulai belajar bicara bahasa Inggris. Apa hebatnya? Ya Bu. Apa hebatnya bahasa Inggris? Ibu meninggal, memangnya anak berdoa di bahasa Inggris. Begitu ibu meninggal, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me make mother pray. Tuh anak-anak pondok, begitu ibu meninggal, apa ibu tidak bangga? Anaknya tiap selesai sujud, dia berdoa kepada Allah. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Suatu kali Nabi menuju ke satu tempat. Tiba-tiba dalam perjalanan itu Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu begitu melewati pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Semua sahabat mempercepat langkahnya. Sampai tujuan, Nabi balik lagi. Begitu Nabi balik, begitu lewat di tempat tadi, sahabat mempercepat lagi langkahnya. Nabi lalu bersabda, tidak usah buru-buru, santai aja. Katanya sahabat, ya Rasulullah, tadi waktu pergi buru-buru, sekarang pulang kau tidak. Ada apa ya Rasul? Gini, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, maka kau dengar betapa disiksa anak orang di dalam kubur tadi. Saya dengar dia tidak tega saya lama menderita. Saya tidak tega mendengar dia lama disiksa. Tidak tahan saya mendengar dia disiksa. Maka saya langkahkan kakiku cepat supaya saya tidak dengar. Ketika waktu pulang ke Rasul, saya dapat berita Allah perintahkan yang mengazab kubur. Hentikan azabmu, hentikan siksaanmu di kubur. Kenapa? Tidak mungkin kusiksa ini orang tua di kubur, sementara anaknya lagi di dunia belajar mengaji membaca basmalah. Baru membaca basmalah, orang tuanya sudah dibebaskan dari hukuman azab kubur. Bagaimana kalau anak ibu di pondok tiap malam menghafal Quran? Inilah gunanya di pondok. Ibu senang dah ada pondok ini? Senang dah ada pondok ini Bu? Ayo keras, senang dah? Bapak-bapak senang dah ada pondok ini? Mau pondok ini tetap ada di sini? Betul? Tidak mungkin pondok ini bisa bertahan kalau tidak dibeli lahan. Kalau lahan ini tidak dibeli dan punyanya yang punya lahan sudah mau dibayar secepatnya, apa boleh buat? Islam yang ada di sini, tinggalkan kakimu. Kau akan dihina meninggalkan kaki karena tidak bisa kau bebaskan lahan. Mau ibu-ibu masuk surga? Mau? Mulai kecil suaranya itu. Takut betul disuruh sedekah. Bapak-bapak mau? Nah, ini ada tiket masuk surga. Ini ada serban saya. Ada namanya Dasat Lati. Saya mau lelang. Siapa yang mau beli ini? Bukan untuk Dasat, tapi untuk tanah yang ada di tempat ini. Ayo, siapa yang mau? Tidak ada yang mau.
Woi, kalau di Sulawesi ini Bu, berebut sudah orang tarik. Masa orang Medan sama orang Sulawesi itu kan mirip-mirip. Suaranya sama-sama keras. Cuma kalau orang Bugis tidak takut sama istrinya. Kalau orang Medan takut-takut sama istrinya saja. Maka ada disebut polisi Toba. Tidak ada yang mau beli ini, kasihanku. Ayo, siapa? Kita mulai dengan 1 juta. Woi, murah betul. Ayo. Siapa? Ibu. 1 juta. Ada lagi yang mau beli di atasnya 1 juta? Siapa? Yuk. Waduh. 1.100.000. Allahu Akbar. Siapa lagi? Waduh. Wih, harumnya seperti harumnya Ustadz Dasar. Mudah-mudahan yang pakai ini anaknya menjadi lebih hebat dari Ustadz Dasar. Siapa? 1,5 juta. Luar biasa ibu itu. Bagaimana seandainya masih gadis? Fisabilillah. Ayo, siapa lagi? Saya berdoa mudah-mudahan anak yang pakai ini menjadi mubalik yang lebih hebat dari para mubalik. Berapa Pak? 2 juta. Ayo, siapa lagi? Tidak ada orang miskin gara-gara bersedekah. Ketika ibu bapak berpikir mahal-mahal, ragu-ragu, maka itu setan yang membisikimu. Jangan habis duitmu. Itu setan agar kau tidak masuk surga. Ibu-ibu mau supaya suaminya setia tidak kawin lagi? Beli di serban. Ayo. 2 juta. Siapa lagi? Ayo Bapak Ibu yang 2 juta. Yang 2 juta, ayo Pak. Yang 2 juta. Siapa lagi? Yang 2 juta plus tiket ke surga. 2,5. 2,5. Mantap ibu. Harga tertinggi 2,5. Saya Silakan doakan Pak. ibu betul-betul jadi anaknya anak soleh dan soleha di akhir kelak. Amin. Ayo 2,5 juta. Tidak mau kalah itu ibu. Siapa lagi? Ada yang di belakang Pak. Siapa? Yang di panggung. Ayo. Ada yang melebihi 2,5 juta. Ada? 2,5 juta. 2,5 juta. Ada lagi? Jangan ragu-ragu. Begitu bapak makin ragu, makin susah rezeki. Boleh bayar hari ini, boleh bulan depan. Boleh bayar 4 kali. Betul, yang penting bawa duitnya ke pesantren. Saya Ustadz 5 juta, bayar 5 kali. Boleh. Ayo, saya tinggal di sini. Apa lagi? Paling tinggi 2,5. 2,5 juta tertinggi Ustaz. Sudah? Sudahlah. Sudah. Ada lagi 1. 5 juta. Masya Allah. Dek, sudah punya istri? Belum punya istri. Ayo cepat. Dapat jodoh tahun ini. Banyak-banyak sana. Di atas 5 juta Bu. Wih, Masya Allah. Ada lagi yang berminat di atas Ada 5 lagi. juta. Saya doakan Adinda ini dapat jodoh dari sini. Amin. Saya pun berdoa. Data kita 4 giga. Saya salah kalau cuma dipakai 1 giga. Gambarnya kabur, lambat loading. Hilang sinyal. Kalau 4 giga cepat loading. Wah, gambar terang. Berapa ibu? Ibu ini mensedekahkan emas beliau. Ini untuk ini. Saya tidak tahu berapa harga emasnya ibu ini, tapi pasti lebih dari 5 juta. Berapa gram ini bu? 15 gram. 15 gram. Kebetulan ibu punya lah yang baik ya. Terima kasih bu. Kasih ya. Ini kalau 15 gram. Ya, 15 gram. Yakin ibu, pasti Allah ganti. Yang 5 juta ada Ustaz, gimana Ustaz? Yang 5 juta. Yang 5 juta ya bisa. Saya cari lagi yang lain. Apa lagi yang bisa saya jual? Karena takutnya nggak Ini nih, Ustaz. ambil ini Pak. Catat namanya Bapak. Ayo sebelum kita serahkan ke Bapak, mari kirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ibu yang membuka cincinnya ini Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Allah gantikan yang lebih banyak lagi dari apa yang diberikan. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Ya. Nama ibu siapa tadi?
Ibu, Ibu Nurul, Mulyana, Nurlina, Nurliana, Ibu Nurliana. Begitu. Ini saya punya jam. Nurliana. Siapa yang mau beli ini? Ayo, mau berani 5 juta? Ini mereknya Bulgari. Bukan kaleng-kaleng ini bos. Maka kau boleh nanti ketika kau lihat saya ceramah nih, jamnya Ustaz Hasan Bulgari. Ayo, siapa? Ayo, nih jam. Ayo Pak, yang berani berapa nih? Yang berani? Ya, yang beli menyumbang dapat sertifikat. Tapi yang lebih penting, Allah pasti ganti dan Allah akan mudahkan ini. Tahu enggak namanya tolak bala? Misal Allah catat tahun 2020, Allah takdirkan di buku catatan nasib dan takdir ibu tabrakan anaknya, narkoba anaknya. Tapi karena sedekah hari ini tolak bala, yang tadinya tertulis narkoba dan bencana anaknya, Allah tolakkan, akhirnya terhindar dari bencana. Nih, jam tangan. Ada? Abang? 5 juta ya? Tengok dulu. Allah. Nanti pulang ya, nanti pulang. Karena saya masih pakai ceramah. Oke. Ya. Siapa yang mau ini? Ayo. Siapa yang mau? Saya buka Buna 2 juta. 2 juta. 5 juta sudah takbir. Takbir. Allahu Akbar. Ibu. Karena tidak ada lagi, ibu pakai ini, ikat suaminya ibu supaya dia setia dunia akhirat. Saya doakan ibu menjadi bidadarinya suaminya dunia dan akhirat. Ini bu ya. Ibu-ibu yang tidak bisa silakan sedekah. Mau 100.000, 50.000, 20.000 silakan. Ayo keluarkan. Yang punya uang di dompet, di tas, keluarkan. Berapapun jumlahnya, niatkan ya Allah, inilah kemampuan saya untuk membebaskan tanah pondok ini. Ayo keluarkan. Nih, jangan sampai pembeli lipstik ibu lebih murah. Makasih bu ya. Berurusan sama panitia. Namanya ibu? Ibu Mega, bukan Megawati kan? Ibu Mega, Mega Awan. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat, anak-anaknya soleh dan soleha ya. Dan dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat kelak, minum di telaga Al-Kautsar. Ya, makasih bu ya. Alhamdulillah ya. Ibu Mega dibikinkan tulis namanya di sertifikat. Ada lagi yang mau menyumbang dan bersedekah kepada pondok, tidak harus ada barang, silakan Bapak Ibu. Saya berapa 1 meter? Berapa? 300.000 Ustaz. 300.000 per meter. 300.000. Ayo, siapa yang mau? Saya Ustaz 1 meter. 300. Silakan angkat tangan. Tim Taskil segera bergerak. Ibu. Siapa namanya Ibu? Silakan panitia Taskil untuk memasuki lokasi dan coba masuk catat. Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan. Berapa meter Ibu? Mana? 1 meter. 1 meter. 1 meter. Percaya yang 1 meter ini bu, Allah akan dari musibah. Ayo Bu, mari Bu. Ayo siapa panitianya? 2 meter. Silakan Bu. Masuk panitia. Siapa namanya? Ayo. 3 meter. Ayo. Ibu, itu sana. Ibu siapa? Ashab. Namanya ibu yang di Bergerak Pak. putih. Tim Taskil segera bergerak ke tengah. Ibu Asma. Tim Taskil panitia Taskil. Ayo yang mau nyumbang ayo ke depan. Ayo yang ke depan. Yang mau 1 meter, setengah meter. Boleh, setengah meter Ustaz. Boleh. Setengah meter berarti 150.000. Ustaz saya 50.000. Allah tahu ibu mau tapi tidak mampu. Sebabnya. Ayo ke depan sini dicatat namanya dan diberikan sertifikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ada 100.000 mau 50.000 silakan simpan di atas sini. Siapa lagi Pak? Salatullah salamullah ala toha
Ayo silakan tulis namanya kalau mau. Berapa dan berapa meter. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang membeli tanah di tempat ini Allah lapangkan kelak alam kuburnya. Allah sejukkan alam kuburnya, insya Allah. Silakan dicatat ya. Ya, boleh bayar hari ini, boleh juga bulan depan. Ya, yang penting ditunaikan yang sudah jadi. Tim pencatat Ya, boleh silakan. mencatat. Kemudian tim pencatat ada satu orang ingin membeli 2